Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah, pecinta cerita-cerita misteri. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu sehat. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah kali ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Digondol Wewe Gombel, Penunggu Pohon Nangka. Cerita hantu Wewe Gombel ini merupakan kisah yang dialami oleh tetanggaku waktu masih di desa dulu. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Wewe Gombel adalah sejenis hantu jin berwujud sosok wanita dengan rambut panjang. Penampilan khas dari jenis hantu ini adalah payudaranya yang besar dan menggelambir hingga ke bawah. Pada masa lalu ketika masih banyak halaman luas dan pepohonan yang besar serta rimbun, Wewe Gombel diyakini tinggal di atas pohon-pohon besar seperti pohon nangka, beringin, cengkeh, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia memang akrab dengan cerita misteri terkait dengan sosok Wewe Gombel ini. Di beberapa daerah, hantu ini juga dikenal dengan sebutan Kolong Wewe. Dahulu kala ketika kampung saya masih sangat banyak halaman kosong yang ditumbuhi pohon-pohon besar seperti pohon nangka, cengkeh, durian, beringin, dan juga hutan bambu. Sosok Wewe Gombel kerap dikabarkan menggondol atau menculik anak-anak yang sedang bermain. Hal serupa dialami oleh teman saya Suparman. Saya masih ingat, ketika itu saya masih duduk di bangku kelas 2 SD, satu kelas dengan Suparman. Suparman merupakan teman saya yang terkenal akan kebandelannya. Ibarat pepatah, pantang pulang sebelum petang. Namun naas, suatu hari sewaktu kami bermain di kebun pinggir kampung hingga larut petang, Suparman digondol Wewe Gombel. Cerita hantu digondol Wewe Gombel penunggu pohon nangka ini bermula ketika kami sedang asik-asiknya bermain tembak-tembakan. Tidak seperti anak-anak zaman sekarang, waktu itu kami bermain tembak-tembakan tidak menggunakan mainan modern yang dibeli dari toko seperti saat ini. Namun tembak-tembakan atau pistol-pistolan ini kami buat sendiri dengan menggunakan bambu berukuran kecil serta pengungkit berupa belahan bambu yang dibentuk sedemikian rupa. Sementara untuk peluru yang kita gunakan ialah pentil buah jambu. Singkat cerita, sewaktu kami bermain tembak-tembakan dan melawan kelompok teman lain, yakni Roni dan Bambang, kami kehabisan pentil buah jambu sebagai pelurunya. Kemudian Suparman mengajak kami untuk bersama-sama mencari pentil buah jambu di halaman luas pinggir kampung milik Mbah Darmo, sekaligus bermain di sana. Halaman milik Mbah Darmo memang sangat luas, serta banyak pohon-pohon besar termasuk beberapa pohon jambu, nangka, cengkeh, dan juga beringin. Setelah itu di tempat ini juga terdapat rumpun bambu yang sangat besar dan luas, sehingga keadaan sore kami seakan berada pada malam hari remang-remang. Matahari telah condong ke barat, kurang lebih jam 5 sore. Namun karena asiknya bermain, kami tidak menghiraukan waktu untuk segera pulang dan mandi. Tibalah kami berempat kembali menyiapkan amunisi dan pistol rakitan kita sendiri. Karena kami terbagi dari 2 kelompok, siasat pun kemudian kami buat untuk melawan kelompok Roni dan Bambang. Waktu itu saya dapat jatah untuk berjaga dan menembak Bambang serta Roni di balik pohon cengkeh. Sementara Suparman pemilik ide akan menyerang dengan memanjat pohon nangka yang sangat rimbun dan besar. Pertempuran pun kami awali dengan semangat. Sekitar setengah jam kami saling adu kekuatan hingga akhirnya timbul perasaan tidak enak di benak kami. Saya sendiri sekilas melihat sosok putih menyelinap di samping saya hingga kemudian saya menghentikan tembakan dan ingin menyudahi permainan kami. Waktu itu sempat terdengar suara adzan maghrib berkumandang. Suasana halaman itu tiba-tiba langsung sangat gelap dan menyeramkan. Terlebih angin yang meniup dan menggerakkan ranting pohon nangka dan cengkeh sangat memilukan hati. Sementara dari ujung halaman terdengar bunyi gemerisik dari gesekan pohon bambu semakin menakutkan dan membuat nyali kami ciut. "Hah? Di mana Suparman?" tanya Roni dengan melihat ke arahku. Kemudian saya menjawab bahwa tadi naik ke atas pohon nangka di belakang sana. Namun setelah kami berusaha memanggil dan mencari Suparman, rupanya kami tidak dapat menemukannya. Saya yang awalnya ketakutan dengan bayangan sosok putih yang menyelinap di samping saya, kemudian beranggapan
bahwa yang tadinya berlari itu ialah Suparman. Singkat cerita, kami mengira bahwa Suparman telah pulang terlebih dahulu tanpa pamit kepada kami. Karena Suparman memang sangat iseng dan suka ngerjain temannya, akhirnya kami bertiga pulang ke rumah masing-masing. Setiba di rumah dan mandi, tiba-tiba Pak Hardi, ayahnya Suparman, datang ke rumah saya dan menanyakan apakah Suparman ada di sini. Karena ayahnya telah mencari di rumah Roni dan Bambang, namun tidak ada yang tahu. Dari situlah tiba-tiba cerita hantu di gondol Wewe Gombel penunggu pohon nangka jadi kisah nyata. Kemudian saya menceritakan terakhir kali bersama Suparman. Kepanikan dan kekhawatiran sangat terlihat di raut wajah Pak Hardi yang kemudian bergegas menemui kepala RT di wilayah kami. Tak lama kemudian, warga sekitar telah berhamburan keluar dan berkumpul ke rumah Pak Hardi dan menanyakan awal mula kejadian tersebut. Saya yang sedang mengerjakan PR di rumah tiba-tiba dipanggil ayah saya untuk ikut ke rumah Suparman, menceritakan di mana terakhir kali bersama Suparman pada orang-orang yang berkumpul di sana. Tak lama kemudian Mbah Joyo yang merupakan sesepuh di kampung kami menyimpulkan bahwa Suparman digondol Wewe Gombel. Warga yang ketakutan kemudian mengajak anak-anaknya pulang, kemudian para pemuda dan bapak-bapak kembali berkumpul, membawa lampu sentir dan obor, serta berbagai peralatan dapur seperti panci, ceret, mangkok, cobek, dan lain sebagainya. Dari panduan Mbah Joyo, kemudian para warga membunyikan peralatan yang mereka bawa dengan memukul-mukulnya, serta berjalan mengelilingi kampung kami sambil memanggil-manggil nama Suparman. Dimulai dari halaman milik Mbah Darmo, persis di bawah pohon nangka yang tadi sore dipanjat Parman. Setelah beberapa waktu dan sampai di ujung kampung dekat kuburan, tiba-tiba terdengar suara yang menyahut, "Saya di sini." Yang tak lain adalah suara Suparman. Kemudian para warga mencari dan memastikan dari mana arah suara tersebut. Akhirnya menemukan bahwa Suparman berada di atas pohon kelapa setinggi kurang lebih 7 meter. Tak banyak bicara, kemudian Mbah Joyo bergegas memanjat pohon tersebut dan menggendong Suparman dengan sarungnya dari atas hingga ke bawah. Saat itu terlihat Suparman sangat lemas dan tak sadarkan diri. Setelah mendapat perawatan dari keluarganya, akhirnya ia bercerita bahwa dirinya diajak seorang ibu-ibu bermain ke rumahnya dan tidak boleh pulang hingga ia mendengar panggilan dari orang-orang sekitar sambil membunyi-bunyikan sesuatu. Ketika ia menyaut, baru ia tersadar jika berada di atas pohon kelapa dan tidak bisa bergerak karena terjepit rimbunya daun serta buah dan manggar pohon kelapa. Setelah adanya kisah nyata cerita hantu di gondol Wewe Gombel penunggu pohon nangka ini, kemudian kami tidak berani lagi bermain di halaman kosong melebihi pukul 5 sore. Terlebih pada halaman yang banyak ditumbuhi pepohonan seperti pohon nangka, cengkeh, kelapa, bambu, dan pohon beringin. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.